Hai, selamat datang di podcast Nuraga, tempatmu menuangkan isi hati. Di sini, aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu. Selamat mendengarkan. Bagi beberapa orang, mungkin ada yang mudah buat mencurahkan isi hatinya ke orang-orang terdekat dan jujur sama perasaan mereka, ungkapin langsung ke orangnya kalau mereka merasa sakit hati. Tapi ketika kita terbiasa buat menyimpan semuanya dalam hati, bisa jadi kita lama-lama mikir kalau gak perlu deh memberitahu ke siapa-siapa. Mungkin karena sejak kecil kita juga udah tahu kalau orang tua itu sibuk sama masalah mereka sendiri. Jadi gak perlu kita repotin mereka lagi sama masalah-masalah kecil seorang bocah. Kamu tahu gak sih kalau kamu pernah mikir kayak gitu? Menurut aku kamu tuh dewasa banget. Beneran deh. Bahkan mungkin kamu dewasa sebelum umurnya. Bagi seorang anak yang pikirannya itu cuma tentang diri sendiri, terus mungkin mainannya kalau rusak jadi ngambek, atau sedih kalau berantem sama temen, itu tuh hal yang sulit banget. Tapi kamu bisa memikirkan tentang orang lain, tentang kepentingan mereka dan perasaannya. Mungkin itu juga karena didewasakan oleh keadaan ya. Kalau misalnya kamu belum pernah dengerin episode dewasa tentang keadaan, di sana aku bilang kalau dewasa sebelum waktunya itu terjadi karena kita tahu ada banyak hal yang ternyata lebih penting dari sekedar perasaan dan kepentingan sendiri. Coba kamu dengerin deh abis episode yang ini, karena isinya tuh relate banget buat semua orang yang pernah ngadepin hal yang sama. Kadang kita sulit ngeluarin isi hati dan pikiran kita, karena juga gak ada tempat yang aman buat bercerita. Mungkin mau ngomongin tentang hal yang deep sama orang tua, cuman kita tahu nih kayaknya reaksinya gak bakal bagus dan sesuai dengan harapan kita. Atau mungkin masalahnya itu ya orang tua kita sendiri gitu, kita mau cerita ke siapa. Gak nyaman juga kalau misalnya harus ceritain tentang masalah keluarga ke temen. Atau gak terbiasa juga buat cerita ke orang lain dan akhirnya ngerasa aneh kalau harus speak up tentang sesuatu yang personal. Kadang aku juga mikir sih, kira-kira orang keganggu gak ya dengan aku cerita-cerita? Apalagi semua orang pasti punya masalah masing-masing lah, dan takutnya mereka juga lagi sibuk gitu. Seringkali orang yang selalu dengerin cerita orang lain dan kasih solusi, kasih advice buat orang lain, justru lebih banyak nyimpen perasaannya sendiri. Bener gak sih? Dipaksa buat bercerita pun dia gak bisa. Ya dia pasti akan menjawab baik-baik aja. Ditanya ada cerita apa gak yang menarik, dijawab gak ada. Ya dengan alasan ya hidup gue biasa-biasa aja, hidup gue gak ada masalah apa-apa, gue fine-fine aja. Padahal ya belum tentu dalam hati dan pikiran ya mereka fine-fine aja seperti yang dikatakannya gitu. Mungkin aja udah tertampung banyak air mata yang gak bisa dikeluarkan. Kalau menurut aku tempat aman dan nyaman itu tempat yang emang bisa membuat kita meluapkan kesedihan, meluapkan segala emosi kita gitu. Biasanya mungkin orang rumah atau teman terdekat yang memang enak gitu buat diajak diskusi, enak gitu buat diajak mencari solusi bareng. Tapi tempat nyaman dan aman itu gak harus selalu cerita ke seseorang. Kalau misalnya kamu memang sulit nih untuk menceritakan tentang sesuatu yang personal, bisa aja caranya itu dengan journaling
atau mungkin bikin voice note buat diri sendiri yang gak perlu deh ada yang dengerin, tapi at least kita mencurahkan isi pikiran daripada kita menyimpannya di dalam otak kita gitu, yang makin lama makin gede masalahnya. Lalu juga kamu bisa cari spot favorit kamu, tempat favorit kamu yang cozy, yang refreshing gitu, sambil dengerin lagu mungkin. Pastinya ada beberapa masalah yang aku gak pengen ceritain ke siapa-siapa karena rasanya tuh terlalu deep buat diceritain sekarang juga gitu. Dan yang biasanya aku lakuin itu, aku coba buat tulis sesuatu di kertas aja gitu, yang mungkin nanti bakal dibuang juga. Tapi yang penting aku menuliskan semua pikiran aku, apa sih yang bikin pusing atau yang bikin sedih. Dan salah satu pelarian favorit aku itu sebenarnya adalah dengan nonton artis kesukaan aku. Kebetulan aku suka K-pop juga. Jadi kalau misalnya aku lagi stres, lagi merasa aduh capek banget nih, ya aku bakal cari video-video ya tentang artis yang aku suka gitulah. Karena menurut aku itu tempat aman dan nyaman. Jadi ya nggak harus selalu tentang cerita tentang masalah kita gitu ya, tapi kita at least bisa merasa nyaman dan merasa lebih baik kalau misalnya udah ngelakuin suatu kegiatan itu, yang pastinya yang harus positif gitu ya. Kadang juga binge watching mungkin, cuman aku gak bisa bilang kalau binge watching itu adalah sesuatu yang oke lah untuk dijadikan pelarian, karena kalau misalnya kita terlalu lama nonton juga ya bisa jadi kita jadi melupakan realita terlalu lama gitu, kita lari dari kenyataan, atau mungkin kita jadi gak bisa tidur, jadi kehidupan kita tuh jadi gak sehat gitu lah kalau misalnya terlalu banyak nonton. Tapi untuk sesekali aja binge watching ya gak masalah lah, yang penting kita bisa ya melampiaskan amarah kita untuk sesaat gitu. In some cases dimana kalian lagi butuh cerita, cuman rasanya juga mungkin gak mau orang-orang terdekat kalian atau orang-orang yang kalian kenal tahu tentang masalah itu, kamu boleh banget cerita ke aku, karena aku akan selalu siap sedia dengan telinga, dan aku berharap bisa menghibur dengan cara aku sendiri. Kamu bisa kirimin ceritanya ke nuraga.kita@gmail.com, atau kalau mau yang lebih praktis, kirimin ke nuraga.kita. Kalau misalnya kamu mau request tentang satu topik tertentu yang relate banget sama kamu boleh juga DM atau komen di YouTube yang ini. Oke? Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.